Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Sapa Jemaat kita hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara berada dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang sehat. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan tentang kisah saat Tuhan menguji Abraham. Setelah 25 tahun penantian Abraham tentang apa yang Tuhan janjikan, yaitu keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, maka kemudian lahirlah seorang yang bernama Ishak. Dan ketika usia Ishak kira-kira sudah beranjak remaja, maka kemudian Tuhan datang kepada Abraham dan kemudian berfirman. Dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kedua dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, satu perintah yang saya kira bukan perintah yang mudah untuk dilakukan bagi seorang Abraham. Kenapa? Karena saat itu Tuhan memerintahkan dia untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, anak yang dia kasihi, anak yang dia tunggu sampai 25 tahun. Dan kemudian Tuhan minta anak itu dipersembahkan bagi dia. Tidak diceritakan bahwa Abraham kemudian menceritakan itu kepada Sarah istrinya. Dia hanya memberitahukan itu kepada kedua bujangnya yang kemudian diajak dan dengan Ishaknya sendiri. Kenapa? Karena menurut saya Abraham kemungkinan tahu bahwa kalau itu diberitahukan kepada Sarah, Sarah tidak akan mengizinkan. Nah, dalam kisah di Kejadian pasal yang ke-22 ini, Abraham menunjukkan bukti ketaatannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, perhatikan dalam ayat tadi dikatakan anak tunggal, anak yang dia kasih. Kalau kita berbicara tentang Yesus pusat dari kehidupan, maka di sini kita akan temukan bahwa Allah menginginkan Abraham memusatkan hatinya, perhatiannya hanya kepada Tuhan saja. Ishak memang anak yang dia sangat kasihi, tetapi Tuhan mengharapkan Abraham mengasihi Tuhan lebih dari dia mengasihi Ishak anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang saudara kasihi, apa yang saudara cintai di dalam dunia ini? Pertanyaan penting yang perlu kita renungkan pada saat pagi hari ini. Apakah cinta kita kepada hal-hal yang kita miliki di dalam dunia ini melebihi cinta kita kepada Tuhan? Kasih kita kepada hal-hal yang ada di sekitar kita itu melebihi kasih kita kepada Tuhan. Tidak salah kalau kita mencintai istri, tidak salah kalau kita mencintai suami, tidak salah kalau orang tua mengasihi anaknya atau anak mengasihi orang tuanya. Tidak salah kalau kita mencintai pekerjaan kita, mencintai bisnis kita, usaha kita. Semua itu tidak salah. Tetapi yang Tuhan mau adalah jangan kita mencintai semua itu lebih daripada mencintai Tuhan. Bahwa hati kita, cinta kita, kasih kita yang terutama haruslah kita berikan kepada Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, kepada Tuhan yang sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita semua dengan mengaruniakan anak tunggalnya untuk menjadi juru selamat buat kita semua. Ketika pada saat itu Abraham sesungguhnya membutuhkan domba untuk dikorbankan, Tuhan menyediakan domba yang dia perlukan. Maka saya percaya bahwa apapun yang kita perlukan, Tuhan akan menyediakan. Asal satu perkara, buktikan bahwa Tuhan adalah cinta kita yang terutama, kasih kita yang terutama adalah kepada Tuhan Yesus Kristus.